Halo dokter, mau tanya dong. Halo, mau nanya apa tuh? Saya pekerja shift sore sampai malam dok, jadi emang bisa dibilang hampir tiap hari mandi malam. Tapi katanya mandi malam bisa bikin rematik ya dok. Saya jadi khawatir deh. Anggapan mandi malam bikin rematik memang termasuk anggapan yang dipercaya oleh banyak banget orang ya. Bahkan terus jadi anjuran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi tenang, itu cuma mitos kok. Sebenarnya hal ini tuh mispersepsi aja alias kesalahpahaman yang emang udah lama beredar luas di masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun di keluarga. Radang sendi akibat rematik itu termasuk penyakit autoimun, yakni kondisi ketika imunitas tubuh salah mengenali sel normal sebagai sel-sel berbahaya, sehingga diserang dan menimbulkan peradangan. Nah, ketika hal ini terjadi pada sendi, maka terjadilah peradangan sendi yang dikenal sebagai rheumatoid arthritis atau rematik. Nah, suhu dingin termasuk yang muncul akibat mandi di malam hari memang bisa bikin keluhan rematik ini makin parah. Makanya penderita rematik nggak dianjurkan buat mandi air dingin apalagi di malam hari. Jadi kesimpulannya, mandi malam ini bukan penyebab rematik ya, tapi merupakan faktor yang bisa memperparah keluhan pada orang yang sudah menderita rematik. Gitu deh. Penyebab rematik tuh apa aja sih dok? Oke, jadi penyebab pasti dari rematik itu belum diketahui secara jelas. Tapi kondisi autoimun ini diduga berkaitan dengan faktor genetik atau keturunan. Artinya kalau di keluarga ada yang menderita rematik, maka kamu kemungkinan lebih berisiko juga untuk mengalaminya. Nah, meski siapapun bisa mengalaminya, tapi berdasarkan penelitian, uniknya rematik itu lebih sering dialami oleh wanita, terutama yang usianya 30 hingga 50 tahun nih. Terus juga bakal lebih tinggi resikonya pada mereka yang merokok atau sering terpapar asap rokok dan juga punya riwayat cedera kayak patah tulang atau dislokasi sendi. Jadi kalau kamu punya tuh resiko-resiko tadi, sebaiknya rutin aja cek ke dokter supaya penanganannya jangan sampai terlambat. Gejala rematik biasanya apa aja ya dok? Sendi saya sering terasa nyeri dan ngilu gitu. Apa saya pasti kena rematik ya? Well, nyeri sendi memang merupakan salah satu gejala utama dari rematik sih. Tapi walaupun kamu mengalaminya itu nggak bisa kita langsung simpulin gitu aja kalau kamu terkena rematik ya. Tetap diperlukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter untuk menentukannya. Nah, selain nyeri sendi, biasanya penderita rematik tuh juga bisa mengalami gejala-gejala lain. Kayak pembengkakan sendi, kemudian sendi yang terlihat kemerahan, terasa hangat, terus kaku, terutama di pagi hari ya. Kemudian tubuhnya terasa lelah dan lemah, terus juga gampang capek, nggak nafsu makan kayak biasanya. Berat badan juga bisa aja nih menurun drastis secara tiba-tiba, dan juga mungkin kamu akan sering mengalami demam ringan. Jadi kalau kamu mengalami gejala-gejala kayak gini, apalagi sering banget berulang, dan nggak kunjung mereda, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. Gimana sih cara mencegah rematik yang paling dianjurkan dok? Oke, sebenarnya sampai video ini dibuat belum ada ya upaya pencegahan rematik yang pasti. Karena memang rematik ini merupakan penyakit autoimun. Tetapi bukan berarti sama sekali nggak ada upaya yang bisa dilakukan. Untuk menurunkan resiko terjadinya rematik, yang paling penting adalah menerapkan gaya hidup yang sehat. Mulai dari tidak merokok, membatasi minuman beralkohol, kemudian menjaga kesehatan tulang dengan memperbanyak asupan kalsium dan vitamin D, lalu rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, hindari paparan zat berbahaya seperti asap rokok maupun zat kimia lainnya, lalu juga rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Oke deh, makasih ya dokter. Sip deh, semoga cepat sembuh ya. Kalau masih ada pertanyaan, chat dokter aja di aplikasi Halo Dokter.